Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhi wa qad nadana labbaika ya man lana wahdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فضيلة الأساتذة الحبايب, kita hormati, kita muliakan guru kita tercinta hadir bersama kita Abu Yaki Haji Hamdani, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Guru kita Ustaz Muhammad Yausi, Ustaz Muhammad Tahir, Ustaz Haji Syarbini, guru kita Habib Syekh Al-Hasni, Habib Tahir Al-Habsyi, guru kita Ustaz Aris Al-Riyadi, Ustaz Abu Salim, Ustaz Haji Muhammad Sahih, juga Ustaz Abdul Rahman dan aparat pemerintah, Bapak RW, Bapak RT yang hadir bersama. Mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat. Allah mudahkan urusan-urusannya dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bila khusus para hadirin hadirat, para jamaah yang hadir bersama maupun yang menyimak melalui streaming majelis Rasulullah SAW, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan urusan-urusan kita semua dunia akhirat. Alhamdulillah, di malam ini kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk bisa bersimpuh bersama-sama, duduk bersama-sama mengingat Allah, duduk bersama-sama bersalawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alihi, yang dimana salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harapan yang agung di dunia dan di akhirat, permintaan, keinginan yang agung di dunia dan di akhirat ada di dalam salawat pada Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan, apa sih keinginan kita yang paling enak di dunia, yang paling kita harapkan di dunia, yang paling kita inginkan di dunia? Yang pertama, keinginan di dunia yang paling tinggi, yang paling agung, berharap supaya Allah keluarkan kita dari kesumpukan, keluarkan kita dari kesulitan. Itulah harapan yang paling indah, itulah harapan yang paling mulia. Dan permintaan di akhirat adalah pengampunan Allah. Permintaan yang paling tinggi di akhirat adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa di mana kita dapati, semua terletak di dalam salawat pada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika berkata pada Rasulullah, "Kama ajadu laka usalli alaik." Berapa saya jadikan untukmu untuk saya bersalawat padamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, terserah kau, masya, sekehendak engkau. Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau 1/4 hari saya jadikan salawat padamu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, masya, lakin in zidda khairan, itu terserah kamu, tapi kalau kau tambahkan lebih baik untukmu. Maka dijawab oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau 1/2 hari saya ya Rasulullah? Wah, itu baik, namun in zidda khairun, tapi kalau kau tambahkan lagi lebih baik lagi untukmu. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 hari? Rasulullah pun menjawab seperti itu. Sampai apa? Ubay bin Ka'ab bilang, kalau saya tambahkan lebih baik lagi, kalau begitu sudah tidak ada 2/3 sehari. Ya Rasulullah, aku jadikan sehariku bersalawat padamu. Di waktu kosongnya, di waktu senggangnya, aku jadikan bersalawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Idzan kufa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu, kata Rasulullah, Allah akan penuhi segala kebutuhan. Allah akan keluarkan kau dari setiap kesulitanmu di dunia, wa yughfar dzambuk, dan kau akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Inilah harapan yang tinggi. Di mana terletaknya? Di dalam salawat kepada Nabi kita Muhammad. Apalagi kalau kita berbicara bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, bulan turunnya perintah kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kalau kita bulan Sya'ban tidak bersalawat pada Rasulullah. Bulan ini turunnya perintah, tapi kita tidak mau bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu, ayo mari sama-sama kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ibadallah, kita berada di beberapa hari kemudian yang akan kita alami bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, diberikan kita sisa dari Sya'ban penuh keberkahan, memberikan kita panjang umur sampai Ramadan. Allah kuatkan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Allah jauhkan kita dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hal yang pertama yang perlu kita sadarilah bagaimana persiapan kita untuk Ramadan. Bulan Ramadan, bulan pengampunan Allah. Bulan Ramadan, bulan rahmatnya Allah. Bulan Ramadan, bulan yang diridhai oleh Allah. Maka bagaimana persiapan kita untuk mendapatkan pengampunan, rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjadi Ramadan kita penyelamat untuk kita nanti di akhirat, penyelamat kita dari ikatan-ikatan api neraka. Berapa banyak orang-orang saleh yang dia mempersiapkan dirinya untuk Ramadan dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan tersebut. Harus kita punya persiapan sebelum kita memasukinya, memahami kadar diri kita bagaimana supaya kita Ramadan yang akan kita dapati ini tidak sia-sia. Berapa Ramadan sudah kita sia-siakan? Berapa dari umur kita terlewati? Berapa Ramadan sudah kita lewati? Apakah kita sudah dapat pengampunan Allah atau belum? Sudah dapat maghfirah Allah atau belum? Karena ibadallah, ada orang-orang yang masuk pada bulan suci Ramadan tapi dia tidak dapat pengampunan Allah. Dia umurnya panjang sampai Ramadan tidak dapat pengampunan Allah. Nabi SAW dalam doanya selalu ketika melihat hilal di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balagh Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban. Yakin 2 bulan ini penuh keberkahan. Karena Nabi SAW yang meminta keberkahan, berarti bulan juga ada berkahnya. Ini ucapan Nabi kita Muhammad yang tidak bisa ditentang, walaupun orang-orang yang mengatakan berkah tidak ada. Tapi inilah teks dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban penuh keberkahan dan Nabi mengharapkannya. Kemudian Nabi meminta kepada Allah, "Waballighna Ramadan," dan sampaikan kami pada Ramadan. Apa maknanya sampaikan kami pada Ramadan? Atau hanyakah sekedar umur panjang sampai Ramadan? Bukan hanya itu. Karena kalau berbicara yang umurnya panjang sampai Ramadan, muslim sampai Ramadan, non muslim sampai Ramadan. Yang ibadah sampai Ramadan, yang gak pernah ibadah juga sampai Ramadan. Ahli ibadah sampai Ramadan, ahli maksiat juga ada yang umurnya sampai Ramadan. Tapi maksud dan makna dari doanya Rasulullah, sampaikan kami pada Ramadan, artinya berikan kami kekuatan agar kami panjang umur sampai Ramadan dan kami bisa beribadah di Ramadan. Ini makna doanya Rasulullah. Sampai dalam hadis lain Nabi berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, berilah aku keselamatan sampai Ramadan. Artinya apa? Umur panjang sampai Ramadan. Dan berilah keselamatan Ramadanku, artinya selamatkan Ramadanku dari maksiat, selamatkan Ramadanku dari tidak ibadah. Artinya jadikan Ramadanku penuh ibadah, menjauhi dosa-dosa. Inilah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi doa kita juga berharap Ramadan, mengharapkan kita bisa ibadah di bulan Ramadan dan kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Namun pernah dalam suatu riwayat yang sering disampaikan oleh guru kita di dalam khutbah Jumat juga sering disampaikan, pernah dalam satu riwayat Rasulullah SAW ketika ingin berkhutbah Rasulullah baru naik tangga Rasulullah SAW, Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga yang kedua mimbarnya Rasulullah ucapkan amin. Naik tangga yang ketiga Rasulullah ucapkan amin. Selesai khutbah sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar kau mengucapkan amin sampai 3 kali, apakah gerangan yang terjadi? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ada Jibril. Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Ketika aku ingin melangkahkan kakiku naik ke atas mimbar yang pertama, Jibril berdoa, Bauda,
Man adraka Ramadan falan yaghfirullahu lahu. Akan Allah hinakan, akan Allah sia-siakan orang-orang yang umurnya panjang sampai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Akan Allah sia-siakan, akan Allah jauhi orang-orang yang umurnya panjang sampai Ramadan tapi tidak dapat pengampunan Allah. Maka Nabi menjawab, walangkah indahnya doanya dari malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi kita Muhammad, mengabarkan kepada kita itu pengampunan Allah lah yang harus kita harapkan. Jangan sampai Ramadan kita nanti tanpa pengampunan Allah. Sampai naik ke atas mimbar, tangga mimbar yang kedua, malaikat Jibril bilang lagi, bahwa jangan ada ke Ramadan falan yaghfirullah. Akan Allah jauhi, akan Allah sia-siakan orang-orang yang umurnya panjang sampai Ramadan namun apa dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Nabi menjawab amin. Sampai ke tangga ketiga, malaikat Jibril berkata seperti itu, Allah akan jauhi orang-orang yang umurnya panjang sampai Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan Allah. Maka Nabi kembali menjawab sampai 3 kali. Maknanya apa? Sungguh buruk, sungguh hina, sungguh nista orang-orang yang umurnya panjang sampai Ramadan tapi dia tidak dapat pengampunan Allah. Ibadah yang dia lakukan sia-sia begitu saja. Hanya merasakan rasa lapar, hanya merasakan rasa lelah dan letihnya beribadah, namun dia tidak mendapatkan pengampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa nih orang-orang yang sampai didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah, mereka tidak dapat pengampunan Allah di bulan Ramadan. Siapa mereka? Siapakah mereka yang tidak mendapatkan pengampunan Allah di bulan Ramadan? Nabi pernah menyebutkan di hadis yang lainnya. Siapa di antara orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan Allah? Yang pertama, al-uququl walidain. Orang-orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Siapa orang yang melawan orang tuanya, tidak hormat pada orang tuanya, tidak patuh pada orang tuanya, jangan harapkan dia dapat pengampunan Allah di bulan Ramadan. Ibadahnya pun sia-sia begitu saja. Sujudnya pun ribuan sujud setiap harinya pun akan sia-sia. Karena apa? Karena masih dalam keadaan durhaka pada kedua orang tuanya, masih melawan pada orang tuanya, berlaku buruk pada orang tuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dari lisan Rasulullah kedudukan orang tua yang agung, yang harus dipandang dengan kemuliaan di mata anak-anak. Ini ajaran Nabi kita Muhammad. Rasulullah ngajarin kita hormat sama orang tua. Mumpung kita Allah masih kasih umur, masih muda-muda, dan yang masih kecil-kecil, yang masih ada orang tuanya, pandanglah bagaimana kedudukan tinggi mereka para orang tua kita. Sampai apa? Siapa yang melawan mereka tidak dapat pengampunan Allah. Sampai pun Allah jadikan ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Ini dijadikan ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Bencinya Allah ada di bencinya orang tua. Murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Jika kita tidak mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita, bagaimana kita dapat ridhonya Allah? Apalagi waliyadzubillah jika kita dibenci oleh orang tua kita. Tidak sedikit orang tua gak mau ketemu sama anaknya. Tidak sedikit orang tua benci sama anaknya. Sampai gak mau ketemu, apa yang terjadi? Dia bakal dapat bencinya Allah. Begitu juga bulan Ramadan, ibadah apapun yang dilakukan sia-sia begitu saja tanpa mendapatkan pengampunan Allah, tanpa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat buat kita. Mari kita yang masih ada orang tua kita hormatlah, cintailah. Makanya orang-orang soleh terdahulu guru kita bilang, kalau mau masuk puasa, sowan ke rumah orang tua. Apalagi kalau anak-anaknya udah pada berpisah rumahnya, udah punya istri, udah berumah, sudah didatengin. Jangan sampai kita nggak datengin orang tua kita mau puasa. Datengin, cium tangannya, minta ridhonya, minta maafnya. Supaya apa? Masuk Ramadan kita sudah bersiap hati kita menerima pengampunan dan rahmatnya. Bahkan sampai orang tua kita, guru-guru kita ngajarin, kalau orang tua kita udah nggak ada, datengin ke kuburannya, datengin ke makamnya. Beberapa anak nggak pernah datang makam orang tuanya, malah ke kuburan orang tuanya. Sampai ada sebagian orang nggak tahu orang tuanya dikubur di mana dia. Saya pernah ada satu jamaah, masya Allah, kita nasihatin biar cinta sama orang tua saya udah meninggal, datengin ziarah ya. Saya mau ziarah Habib, cuman saya nggak tahu cara ziarah gimana. Mau nggak Habib ikut sama saya? Ya mau. Saya bilang ikut. Saya anterin. Nah, kita kadang-kadang guru bagaimana sih sama muridnya? Apa aja ikutin aja ya, marhaba ya, sampai ke kuburan setengah jam dia nyari kuburan orang tuanya nggak ketemu. Itu bukan kuburan.
kuburannya besar, enggak, kuburan keluarga, nggak begitu jauh, mungkin cuma ya 300-400 meter, tapi nyari kuburan orang tuanya nggak ketemu setengah jam. Saya bilang, mana kuburan ayah kamu? Dia bilang, kemarin di sini kayaknya, dia nggak tahu sekarang di mana. Mana kuburan orang tuanya sampai dia nggak tahu, dia nggak sadar, atau bawa banjir atau apa? Sampai dia nggak tahu. Masya Allah, ini ada, dan ini banyak. Ya mohon maaf, kadang butuh ziarah aulia sampai ke Jawa Timur, kemana sampai orang tua kita di belakang rumah kita nggak pernah sampai. Kuburan orang tua kita nggak pernah sampai. Ini nasihat. Dan para ulama sebutkan berbakti sama orang tua bukan hanya semasa dia hidup, meninggalnya pun kita harus berbakti, harus cinta pada orang tua kita. Minimal dengan apa kita ziarahi, kita doakan. Ya terputus amalnya, memang terputus amalnya orang yang meninggal, tapi masih ada apa? Doa-doa anak-anak yang soleh, doa-doa keturunan-keturunan yang soleh yang mau mendoakannya. Kalau bukan kita yang mendoakan, siapa lagi? Ada sebagian orang nggak mau doain orang tuanya. Sekolah belajar di mana? Belajarnya di Amerika. Pulang dari Amerika, Allah kasih orang tuanya meninggal. Belajar Islam tapi di Amerika, orang tuanya meninggal dunia. Ustadznya datang. Ustadznya ini bapak nih yang meninggal dunia. Nah ini bapak rajin datang ke masjid, rajin datang ngaji. Didoain sama Ustadz, Allah maghfirlah warhamhu, ya, warhamhu wa'afi wa'fanhu waj'al jannata mathwahu. Didoain mudah-mudahan Allah jadikan surga. Anaknya tuh bilang jangan didoain Ustadz. Kenapa didoain? Nggak boleh didoain. Ini orang udah meninggal kan? Bapak saya udah meninggal, nggak dengar apa-apa dia. Dari mana nih ajaran? Dari mana nih? Orang meninggal udah putus amalnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh ya akhir, udah putus amalnya. Doa juga nggak manfaat buat dia ya akhir. Akhirnya apa? Ustaznya pergi ke masjid, masuk masjid. Pas masuk masjid, suruh anak muridnya bilang, ayo nyalain speaker masjid kita umumin. Yang meninggal dunia bapak fulan dan fulan, kita doain biar masuk neraka. Anaknya di rumah nggak dengar. Ngamuk ya, bapak saya doain masuk neraka. Kita doain biar disiksa sama Allah, begini. Lah, ini anaknya dari rumah masuk ke masjid, ya Ustaz. Kenapa Ustaz doain orang tua saya masuk neraka? Kan tadi ente yang bilang katanya doanya nggak bakal diterima. Dan nggak didengar lagi, ya udah kita doa aja, apa aja. Kan nggak didengar lagi dia banyak di zaman kita sekarang bilang doa nggak bermanfaat buat orang yang meninggal. Siapa bilang? Kalau doa tidak manfaat, doa tidak sampai, kenapa kita sholatin jenazah? Sholat jenazah isinya doa buat orang meninggal. Besok kalau doa nggak manfaat buat orang meninggal, nggak usah disolatin, langsung lempar aja ke kuburan. Zaman yang udah merubah, apa modern? Islam modern kan? Ajaran Islam ini atau Islam itulah. Nggak ada yang merubah ajarannya Nabi Muhammad. Islam ajarannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datengin kuburan para sahabat dibagi, datengin kuburan istrinya, datengin kuburan pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, didatengin sama Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini ajaran indah dari Nabi kita Muhammad. Makanya kita yang cinta sama orang tua kita bakti. Orang tua masih ada, datengin, hormatin, cintai. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang durhaka pada orang tua kita. Syekhnya guru-guru kita sempat bilang, Habib Ahmad, Habib Ali Jufri juga pernah bilang, tanda anak yang durhaka paling kecil, anak yang mandang remeh, merendahkan orang tuanya, mandang sinis, marah, ngambek sama orang tuanya, itu tanda anak durhaka sama orang tuanya. Jangan sampai kita tergolong seperti itu. Pandanglah orang tua kita dengan aib syafaqah, pandangan kelembutan, pandangan kecintaan. Tanyakan diri kita bagaimana dulu kita masih kecil, orang tua kita selalu memandang kita. Pandangan cinta, pandangan mahabbah. Sampai mohon maaf, nyamuk satu pun nggak boleh ada di kulit kita. Kita masih kecil. Bagaimana orang tua kita jagain kita? Sampai mohon maaf, orang tua kita nyebokin kita, istinjain kita, nggak pernah merasa jijik. Berapa banyak orang sekarang punya orang tua yang sudah tua, lansia, nggak bisa istinja sendiri, anaknya nggak mau nyebokin. Sewa apa namanya, baby sister atau apa? Ya biar yang ngurusin atau lain sebagainya tuh. Untuk ngurusinnya, bahkan waliyadzubillah lebih buruk lagi, ada orang-orang yang naruh orang tuanya di panti asuhan. Ini durhaka orang tuanya seperti itu. Caranya seperti itu nggak berbakti sama orang tuanya. Ingat, ridha min Allah ada di ridha orang tua. Zakar Salihin disebutkan oleh para salihin, para ulama, bagaimana kisah yang sering kita dengar, kisahnya Alqamah yang sampai tidak bisa menyebutkan nama Allah di akhir hayatnya. Kenapa? Sebabnya cuma karena mendahulukan istrinya dibandingkan orang tuanya. Ingat,
Tolong yang di atas jangan ada yang bersuara dulu. Alqamah, sahabat Nabi SAW sampai gak bisa mengucapin la ilaha illallah di sakaratul mautnya. Kenapa? Karena dia cuma mendahulukan istri dibandingkan orang tua. Dahulu ini istrinya, orang tuanya sampai dilalaikan. Allah Subhanahu wa taala kasih musibah buat Alqamah. Sampai sebegitu besarnya Alqamah dapat musibah, gak bisa nyebutin la ilaha illallah, gak bisa nyebutin kata Allah di akhir hayatnya. Sampai apa? Sampai Rasulullah SAW suruh panggil sahabat-sahabat, dikumpulkan, coba panggil orang tuanya. Kalau nggak dipanggil, saya yang kesana, bilang sama ibunya, mau dia datang ke sini atau saya datang ke sana. Sampai kabar ke ibunya, ibunya dikasih tahu Rasulullah pesan, mau Rasulullah SAW datang ke sini atau mau datang ke sana atau Rasulullah datang ke sini. Biarkan Rasulullah sana, saya yang datang, kata ibunda Alqamah. Sampai ibundanya bilang sama Rasulullah SAW, ada apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ini ada apa dengan putramu Alqamah? Apa yang dilakukan? Rasulullah arif, Rasulullah udah tahu apa masalahnya Alqamah. Rasulullah udah tahu, tapi ingin mendengar lebih jelas dari siapa? Dari ibundanya langsung. Dia bilang, ini anak saya durhaka sama saya, dia lebih mencintai istrinya, lebih menyayangi istrinya dibandingkan saya, kata Alqamah. Kalau begitu maafkan, ridhoilah dia. Sekarang dia nggak bisa nyebutin la ilaha illallah, wala nyebutin nama Allah, udah sakaratul maut, dah di ujung nafas. Maka apa yang terjadi? Ya Rasulullah, saya nggak mau maafin, marah ibu, sudah benci ibu. Ya Rasulullah, saya nggak mau maafin. Kata Rasulullah, maafkan. Enggak, saya nggak mau maafin. Ya udah, kalau begitu, hai Abu Bakar, kumpulkan kayu-kayu, kumpulkan kayu-kayu, kita bakar Alqamah. Ibundanya bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kau ingin membakarnya? Iya, saya ingin bakarnya. Bukan maknanya Rasulullah Allah yang mau bakar dia, tapi Rasulullah SAW sudah tahu bagaimana caranya orang tuanya biar terenyuh hatinya, biar tersentuh hatinya. Rasulullah lebih tahu permasalahan itu dibanding kita. Kalau kita jangan mencontohkan seperti itu. Ini bukan majalah kita dakwah, bukan. Majalah dakwah kita ikutin yang baik-baik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang itu juga baik, tapi Rasulullah tidak akan melakukannya. Sampai ibunda Alqamah, Rasulullah, kau mau bakar anak saya? Iya, saya bakar aja. Kamu nggak mau maafin, daripada kamu dimaafin, daripada dibakar di api neraka, mendingan dia dibakar dengan api dunia. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak rela kalau anakku dibakar dengan api. Bagaimanapun dia, apapun dia denganku, aku tidak rela anakku dibakar dengan api. Kalau begitu kata Rasulullah, maafkanlah. Baiklah ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Dimaafkan baru bisa menyebut la ilaha illallah, meninggal dunia. Kita perhatikan bagaimana. Ini cuma karena mendahului istrinya dibandingkan orang tua. Beberapa banyak suami lebih sayang sama istrinya dibandingkan orang tua. Di zaman itu, mending kalau cuma sayang, takut ya, takut demi istri, masya Allah. Orang tuanya bilang ke sini, ya bu, nanti. Kalau istrinya bilang ke sini, ya sekarang. Banyak yang seperti ini. Mohon maaf para istri yang di luar yang hadir bersama. Kalau kita seperti ini berarti kita sama saja menyeret suami kita untuk masuk dalam hidup. Kita membiarkan seperti ini. Coba kalau kita perhatikan, kita yang menginginkan surganya Allah, para istri yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, justru ingatkan, bimbinglah suami kita untuk lebih mencintai orang tuanya dibandingkan diri kita sendiri. Ini perlu